Saat ini kita tidak akan menganalisa emiten, melainkan membahas hal yang wajib dihindari investor pemula. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Buka Suara. Di akhir tahun 2025, pertumbuhan investor sangat pesat hingga 20 juta jiwa atau bertumbuh 37% dibandingkan tahun 2024. Artinya, di awal tahun 2026 ini sangat banyak investor pemula yang masih bingung tentang investasi terkhususnya di saham. Kita sebagai sesama warga Indonesia dan juga sesama investor mempunyai tanggung jawab secara moral untuk memberikan arahan atau pengetahuan untuk investor pemula ini agar mereka bisa bertahan dan bertumbuh di market. Dengan alasan inilah saya membuat channel Buka Suara ini dan juga video saat ini khusus untuk investor pemula. Pastikan kalian melihat video ini sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian paham hal yang wajib kalian hindari sebagai investor. Hal yang wajib dihindari investor pemula. 1. FOMO atau Fear of Missing Out. Para investor pemula kebanyakan tidak melakukan yang namanya membedah saham secara menyeluruh. Biasanya mereka cuma ikut-ikutan saat harga saham bergejolak turun, disitulah mereka akan panik dan cemas berlebih karena tidak mempunyai bantalan atau landasan analisis yang membuat mereka yakin dengan saham yang dibeli, sehingga membuat mereka terjebak dengan sendirinya. Yang kedua, menanggapi berita berlebihan. Dulu di tahun 2015 ke bawah, lumayan sulit untuk mendapatkan informasi atau berita terkait saham. Sedangkan di zaman ini, justru sebaliknya. Kita selalu dihidangkan berita setiap hari. Saat baru buka HP, pasti ada berita atau informasi yang muncul. Kita tahu bahwa teknologi adalah anak kandung perkembangan zaman ini. Namun sangat disayangkan, banyaknya berita beredar ini justru menjadi malapetaka bagi sebagian besar investor. Dikarenakan berita yang disajikan terkadang bukanlah fakta, melainkan hanya rumor. Dan biasanya yang banyak menjadi korban berita rumor ini adalah para investor pemula. Ikut-ikutan analisa orang lain. Kebanyakan investor pemula hanya ikut-ikutan analisa orang lain tanpa mau melakukan analisa sendiri. Membahas ini, saya jadi teringat dengan teman saya. Saya ceritakan singkatnya agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Beberapa tahun lalu, saya punya teman yang investor pemula juga nih. Yang mana dia tidak mengerti tentang analisa saham sedikit pun dan bahkan hanya rumus rasio ROE pun dia tidak tahu, teman-teman. Tapi portofolio dia sangat banyak saham yang dia beli. Jadi, saya tanya si teman saya ini, "Bro, lu beli saham sebanyak ini udah kamu analisa menyeluruh?" Jawabannya bikin saya kaget banget. Dia bilang gini nih, "Gue nggak harus analisa sendiri, bro. Kan udah banyak yang analisakan di YouTube. Kita mah tinggal ngikut aja." Mendengar dia ngomong gitu, saya asli kaget banget. Jadi di portofolio dia ini ada lebih dari 15 emiten atau saham yang dibeli. Dan dari semua saham yang dia beli, tidak ada satupun saham yang dia beli hasil dari analisa dia sendiri, melainkan analisa orang lain. Jadi, dari cerita singkat ini, ada beberapa poin yang bisa kita jadikan pelajaran. Poin yang pertama, jangan beli saham tanpa dianalisa secara menyeluruh. Kita boleh melihat analisa orang lain, tapi bukan sebagai alasan kita beli, melainkan sebagai penambah pengetahuan sebelum kita analisa sendiri. Sama kayak channel YouTube Buka Suara ini, di sini saya tidak ada merekomendasikan beli ataupun jual saham, melainkan hanya ingin memudahkan kalian saat menganalisa ulang atau menganalisa mandiri. Lanjut poin kedua. Jangan diversifikasi portofolio terlalu lebar, sesuaikan dengan modal. Nah, kebanyakan investor pemula, selain tidak mengerti analisa saham secara menyeluruh, biasanya tidak tahu juga mengelola portofolio. Sedangkan mengelola portofolio adalah salah satu hal yang wajib dipahami investor. Memvaluasi saham hanya lihat per PBV. Sebenarnya, tidak salah jika kita mau memvaluasi saham pakai per dan PBV. Cuman, investor pemula biasanya hanya langsung melihat per dan PBV saham tanpa mengerti konteks. Kayak misalnya jika per sudah di atas 15 kali dan PBV di atas 1, investor pemula akan langsung bilang, "Wah, ini saham mahal."
Giliran ada saham per 100 kali dan PBV di atas 3 kali, tapi lagi rame atau viral banget, biasanya tanpa pikir panjang dan analisa, langsung dibeli tuh sahamnya. Nah, yang seperti inilah yang berbahaya. Kebanyakan tidak mau cari tahu apa penyebab per PBV-nya tinggi. Jadi, pada intinya kalian tidak salah jika memvaluasi saham menggunakan per PBV, asal kalian mengerti konteks di dalamnya. Perlu kalian tahu juga, valuasi itu bukan angka pasti, melainkan kisaran atau range harga saham. Saya rasa pembahasan kita tentang hal yang wajib dihindari investor pemula cukup sampai di sini ya teman-teman. Saya harap dengan kalian melihat video singkat ini, kalian mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Buat kalian semua yang suka dengan pembahasan investasi maupun analisa saham, pastikan kalian subscribe channel ini dan ikuti terus perkembangan channel ini agar kalian mendapatkan pengetahuan serta analisa saham yang menarik untuk dimasukkan ke dalam watchlist. Sampai jumpa di video selanjutnya.